Baik sekali. Iya. Silahkan. Saya jujur saja kepada Bapak Romo berdua. Saya dulu mantan Katolik, Pak. Ya, saya jujur saja. Saya justru ingin membuka diskusi ini semua agar saya punya paradigma yang bisa memahami Katolik secara mendetail juga, kan begitu. Artinya kan ini saya mau diskusi itu supaya kita saling bertukar pikiran. Entah saya Protestan memang salah atau Katolik yang benar atau Katolik yang salah atau Protestan yang benar. Tetapi saya percaya bahwa diferensiasi ini kan ya kita punya fundamental mendasar adalah bagaimana kita memahami. Ya, jadi dari tadi Romo Palu tadi mengatakan dari atas ya bahwa jadi Protestan itu membawa kehancuran Kristen ya karena tidak ada otoritas ya. Jadi gini Bapak Romo ya, Ya, kalau saya melihat ya saya memang juga kan baru di Protestan itu kan hampir 20 tahun lah ya. Ya, kalau saya melihat di Protestan ini kan memang tidak ada otoritas ya, semacam tidak ada keuskupan, tidak ada pemimpin tertinggi. Nah, siapa pemimpin tertingginya? Makanya dalam Protestan itu memang banyak sekali aliran-aliran, ya, banyak sekali aliran-aliran denominasi-denominasi itu yang memang juga memiliki prinsip fundamental mereka ya mengutip Alkitab yang memang menjadi rumusan mendasarnya dalam menjalankan denominasinya. Jadi kalau Protestan ya dikatakan membawa kehancuran Kristen, ya saya pikir juga, saya mengira juga tidak sepenuhnya juga demikian. Terima kasih ya. Yang pertama memang dari pernyataan Bapak Pendeta itu bisa terbaca bahwa memang Protestantisme itu merendahkan kekristenan menjadi relatif, ya, relatif. Jadi yang penting doktrin esensial, yang tidak esensial nanti kita berbeda-beda setiap apa. Itu sudah relatif. Sementara Katolik tidak, kebenarannya satu, universal dan objektif. Kalau Pak Deki benar berarti Katolik salah. Kalau Katolik benar berarti Pak Deki salah atau Pak Markus. Lalu bagaimana dengan ribuan yang lainnya? Ya ikut salah semua kan. Ya, tidak bisa beberapa. Tapi begini, keutuhan kebenaran Kristus ada di gereja Katolik. Protestantisme itu heretik. Maksudnya, ya kekristenan hanya satu, yaitu gereja Katolik. Yang skismanya disebut Ortodoks dan yang heretik disebut Protestan. Kenapa disebut heretik? Kumpulan-kumpulan dari denominasi-denominasi yang tak terhitung jumlahnya ini mengambil sebagian ajaran Katolik dan lalu mengambil Alkitab dengan sebagian ajaran Katolik, lalu sebagian dengan tafsiran pribadinya terhadap Alkitab tanpa otoritas gereja. Ya. Nah, kalau sekarang persoalan ketika kamu menonton Pak Deki dan bertepuk tangan, misalnya kamu tidak sadar bahwa asumsi di balik pernyataan Pak Deki seperti tadi malam dalam videonya itu adalah bahwa gereja selama 1.500 tahun itu sudah sesat. Itu bermasalah besar. Itu masalah besar Protestan karena itu tidak sesuai dengan janji Tuhan. Dan itu berarti penghujatan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada malam hari ini saya menyatakan bahwa Pak Deki Gadas itu menghujat Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sanggup menjaga gerejanya sehingga terjadi banyak penyimpangan dan John Calvin harus tampil untuk menyelamatkan gereja. Sebuah prinsip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh orang Protestan siapapun di muka bumi ini. Great apostasi. Jadi kalau Mormon boleh menambahkan kitab suci, Luther bisa mengurangkan kitab suci, apa yang bisa menghalangi seseorang untuk menambah-nambah lagi sampai tak berhingga? Nah, karena itu gereja menetapkan anatema, selesai, jangan ganggu-ganggu gereja Katolik. Kamu lanjutkan itu, atur saja. Ya. Karena sebagai macam ribuan denominasi, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi bahwa kamu bisa buat denominasi baru. Apa yang bisa memberhentikan Anda dari pembentukan denominasi baru? Kalau tidak cocok dengan alasan kekeringan iman, kalau saya tidak bertumbuh di denominasi A, saya ke denominasi B, maka atau bisa membuat denominasi baru, maka tidak ada satupun yang bisa memberhentikan Anda dari membelah diri terus-menerus sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Ya, jadi kalau Anda yakin dengan Pak Deki, berarti yang lainnya salah. Itu harus seperti itu. Katolik salah, tidak bisa benar. Artinya ada beberapa yang sama, tapi mana yang harus, kalau mana yang benar, ya itu sudah benar. Yang lain-lain harus salah. Karena kebenaran tidak bisa relatif. Oh menurut ini benar, tapi menurut ini benar. Itu bukan.
itu kehancuran yang dihasilkan Protestan adalah bahwa kita bisa sama-sama dan seterusnya. Tidak bisa. Jadi relativisme dan tapi ini mungkin supaya pendeta tahu bagaimana pandangan gereja Katolik. Tuhan kita Yesus Kristus mendirikan satu gereja. Ada gereja yang terpisah yaitu Ortodoks dan ada komunitas-komunitas gereja hasil pemberontak Protestan. Itu terdapat juga sebagian kebenaran, terdapat juga pengudusan. Orang-orang yang tidak tahu karena ketidaktahuannya tidak bersalah tentang gereja Kristus dan gerejanya can be saved begitu. Maka itu tujuan orang Katolik. Tujuan saya itu berkoar-koar itu karena itu. Mau dianggap klaim kosong terserah, buktikan sendiri. Karena untuk Protestan ketika sudah menolak otoritas maka mau diajar bagaimanapun kamu akan tolak. Kecuali sesama Protestan kamu akan ikut. Camkan kata-kata saya. Ya. Mau diajar bagaimanapun kamu akan protes. Karena penolakan terhadap otoritas itu sudah ada dalam darah daging. Karena itu sebenarnya semangat dari reformasinya Protestan. Itu hasil dari budaya, situasi politik budaya saat itu yang digagas oleh René Descartes. Yang dilakukan Protestan itu sebenarnya hanya poinnya dua. Penolakan terhadap otoritas dan perjuangan terhadap kesetaraan. Kamu menolak otoritas hierarki gereja dan mau sama-sama baca kitab suci. Kitab yang begitu suci, kamu anggap sesuatu yang main-main saja. Kamu bolak-balik di dalam kamar, tafsir sendiri, dipaksa orang lain untuk ikut kamu pun tafsiran. Kitab ya, Sacra Scriptura, kamu ambil hanya Alkitab saja. Tapi mati-matian bilang ini otoritas tertinggi. Bukan, itu sudah kamu jadikan objek penafsiran kamu. Kamu mengambil, membacanya, membolak-balik, memanipulasi, dan pergi mengajarkan hasil tafsiran kamu. Berarti Alkitab bukan otoritas tertinggi. Diri kamu sendirilah otoritas. Lalu kamu akan menyusun strategi segala macam untuk menyatakan bahwa gereja 1500 tahun itu salah besar, Protestan yang benar. Itu mau tidak mau kamu harus ambil seperti itu. Karena kalau gereja selama 1500 tahun benar, Protestan tidak perlu. Protestan salah. Itu saja. Jadi kamu harus ambil prinsip bahwa gereja memang salah. Nah itu masalahnya. Roh Kudus tidur, Yesus mati dan tidak menjaga gereja. Yesus yang salah. Kamu salahkan Tuhan Yesus lagi. Tapi kamu tidak akan sampai berpikir seperti itu. Perbedaan agama Kristen Protestan dengan Kristen Katolik, perbedaannya di mana? Sehingga kan sama-sama percaya kepada Tuhan, tapi kenapa di situ ada perbedaannya? Contohnya seperti 10 perintah Allah. Nah, itu sedikit berbeda, dan juga doa Bapa kami itu sedikit berbeda. Jadi saya mau jelaskan kasih mereka, tapi saya kurang paham soal itu. Maka dari itu saya minta penjelasan dari pater mereka soal ini, sehingga ketika mereka bertanya saya bisa menjawab hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira langsung dimengerti oleh Roma. Lanjut, Roma Patris. Baik, jadi gereja Kristen itu hanya satu ya, gereja Katolik. Ya, gereja yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam perkembangan sejarah ada orang yang tidak mau tunduk kepada gereja ini. Mereka mau ikut ajarannya tapi tidak mau ikut ajaran sebagian. Mereka keluar lalu menafsirkan sesuai dengan keinginan mereka. Menafsirkan ajaran sesuai dengan keinginan mereka. Dan orang-orang yang sepakat dengan tafsiran itu berkumpul membentuk komunitas-komunitas. Jadi yang namanya Kristen Protestan itu tidak satu. Ya. Ada banyak sekali. Dua golongan besar itu Anglikan dan Protestan yang terlalu banyak macam yang berkumpul di PGI di Indonesia. Nah, mereka itu percaya sebagian ajaran Katolik dan banyak ajaran Katolik yang mereka ambil, misalnya Trinitas, kitab suci juga mereka ambil dari Katolik, lalu apa ajaran-ajaran lain. Tapi sebagian mereka tafsir sendiri. Sesuai ketika mereka membaca kitab suci dan mereka rasa ini yang benar menurut mereka, itu yang mereka ajarkan. Dan mereka tidak mau terikat pada gereja Katolik. Ya, gereja yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka mendirikan gereja sendiri, kemudian ya pengikutnya banyak, diakui oleh pemerintah, selesai dari Kristen. Begitu. Dan mereka itu bukan Kristen dalam artinya sebenarnya. Kristen itu hanya satu, Katolik. Skisma dari Kristen ini adalah Ortodoks. Heretik dari Kristen ini adalah Protestan. Begitu.
Ajarannya banyak hal yang sama tapi sedikit berbeda. Ada banyak hal yang sama dan di Protestan itu ada yang sama, ada yang mirip, banyak miripnya dengan Katolik, tapi ada yang banyak tidak miripnya dengan Katolik. Artinya ada kelompok yang banyak mirip dengan Katolik, dan masing-masing berbeda-beda. Ada yang sama sekali mirip dengan Katolik, ada yang sama sekali tidak mirip dengan Katolik. Mungkin mereka hanya ambil Trinitasnya, atau bahkan Trinitasnya tidak, mereka hanya baca kitab sucinya saja, tapi ajarannya beda sama sekali. Di sini SSY, Advent, baca kitab suci yang sama tapi beda sekali, begitu. Jadi mereka itu suka-suka, begitu. Maksudnya mereka senang mau ajar seperti apa, itu yang diajarkan, gitu. Mereka diyakinkan seperti apa. Biasanya mereka berprinsip bahwa Roh Kudus langsung mengajar mereka, gitu. Ya sudah, kalau mereka mau seperti itu, lepas mereka baku lipat di sana. Kekristenan hanya satu, yaitu gereja Katolik. Ya kita berdoa supaya mereka bertobat dan kembali ke gereja Katolik. Tidak usah ajarkan palsu-palsu di luar sana, tipu-tipu orang banyak di luar. Banyak orang tidak selamat di Protestan itu. Tidak ada orang Protestan yang ada di surga sampai 500 tahun sekarang. Soalnya kalau ada ya kita bisa saja pindah ke sana, masuk surga. Tapi kan tidak ada yang di surga, tidak usah ke sana. Itu hanya tipu-tipu saja. Di situ hanya kumpul dan protes Katolik saja. Tidak ada buat apa-apa. Ya, Protestan itu. Kumpul-kumpul dan protes-protes Katolik. Sekarang mereka ada kumpul di ini Paus Deki, lalu protes-protes Paus pendahulunya. Mereka baru datang abad ke-16, lalu rasa paling tahu tentang gereja 1500 tahun. Baru muncul abad ke-16, tapi mereka itu so akrab dengan gereja perdana ya. So akrab sekali itu Protestan. Misalnya tadi satu perbedaan mencolok itu liturgi. Kita punya masa liturgi, punya teologi liturgi tersendiri, dan itu sudah resmi sah dan tidak bisa di utak-atik lagi. Contoh misalnya teman-teman kita yang tren di lapangan yang kita temukan, misalnya ada umat juga yang sudah melihat bahwa teman-teman di sebelah mereka juga sudah mulai pakai warna liturgi yang ini saat mereka merayakan ibadah mereka. Misalnya masa biasa tapi toh warna liturgi mereka misalnya ungu. Oh, gereja Katolik tidak. Masa liturgi punya refleksi teologi tersendiri. Dan itu setiap perayaan itu ada maknanya tersendiri. Lalu yang kedua soal doa Bapa Kami. Terjemahan itu kita pakai terjemahan yang ketiga itu rezeki. Kata artos, roti, makanan itu, dan rezeki. Itu Pater, terima kasih. Gas. Baik. Romantis, cukupi. Terima kasih, Bung Jebesna yang hebat ini.